Selamat malam Pak Iqbal. Saya Khairul Umam, izin merekam video untuk pengumpulan jawaban soal UAS nomor 4. Yang pertama, soal 1 adalah mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi total pendapatan revenue dalam 3 bulan terakhir di sebuah e-commerce yang bernama akselerasi beli. Yang pertama adalah tahapannya ini ada analisis faktor non temporal terhadap revenue. Tahap pertama di sini saya melakukan menjalankan analisisnya itu di Google Colab. Pertama, langkah-langkah yang saya lakukan adalah import library ini dulu, terus membuat datasetnya dengan data dan yang ada di soal. Saya lakukan preview untuk validasi. Jadi ada beberapa kolom yang penting saja yang saya masukkan. Di antaranya adalah tentang ratingnya, biaya promosi, sama jumlah transaksi revenue-nya. Di sini terlihat. Terus setelah ini saya melakukan analisis statistik korelasi. Ini yang akan menampilkan variabel seperti yang terlihat di sini. Akan terlihat dari rating, jumlah promosi, jumlah transaksi, biaya promosi, jumlah transaksi, dan revenue-nya berapa. Terus selanjutnya adalah itu interpretasi korelasi, yang dimana ada hasilnya adalah di revenue terdapat 1 juta, jumlah transaksi juga 1 juta, biaya promosinya tuh 707.065, dan ratingnya itu 0, sekian. Terus di sini dari hasilnya yang diperoleh adalah jumlah transaksinya adalah 1, biaya promosinya adalah 0,71, rating produknya adalah 0,53. Analisis faktor utamanya, yang pertama faktor paling dominan yaitu jumlah transaksi memiliki korelasi sempurna 1.00 terhadap revenue. Artinya setiap kenaikan jumlah transaksi selalu diikuti peningkatan pendapatan. Faktor ini paling kuat dan konsisten mempengaruhi revenue. Yang kedua itu faktor dominan kedua, biaya promosi, korelasi sebesar 0,71. Ini hubungan yang kuat. Yang kedua itu menunjukkan bahwa promosi berperan penting dalam meningkatkan penjualan, namun tidak sekuat jumlah transaksi karena promosi tidak selalu langsung menghasilkan pembelian. Lalu kesimpulannya adalah jumlah transaksi dan biaya promosi adalah 2 faktor non-temporal paling dominan yang mempengaruhi total pendapatan. Selanjutnya untuk visualisasi data, saya memilih menggunakan scatter plot. Visualisasi untuk memvalidasi faktor utama jumlah transaksi. Ini screenshotnya dan ini bentuk output yang saya lakukan di Google Colab. Di sini terlihat dari jumlah transaksi, revenue, jumlah transaksi unit, ya, terus nampilin total pendapatannya berupa rupiah. Terus titelnya aku namain jumlah transaksi dengan total pendapatan. Terus menggunakan garis dan show langsung hasilnya seperti ini. Penjelasannya adalah scatter plot menunjukkan pola linear positif yang sangat jelas. Setiap peningkatan jumlah transaksi selalu diikuti peningkatan revenue. Terus yang ketiga itu tidak terdapat outlier ekstrim. Yang keempat adalah visualisasi ini memvalidasi hasil korelasi statistik bahwa jumlah transaksi merupakan faktor paling dominan. Kesimpulan akhir, berdasarkan analisis statistik dan visualisasi, yang pertama itu jumlah transaksi adalah faktor utama yang paling berpengaruh terhadap revenue.
Yang kedua, biaya promosi merupakan faktor pendukung yang signifikan. Ketiga, perusahaan disarankan fokus meningkatkan volume transaksi, mengoptimalkan promosi yang mendorong konversi pembelian. Selanjutnya di soal kedua, Pak, di sini kita diminta untuk menganalisis churn, retention, dan cohort di layanan streaming irama kita. Langkah yang pertama seperti sebelumnya, kita melakukan import library dan membuat dataset dengan data dummy yang ada. Seperti ini, output table-nya di Google Colab adalah bulan, total aktif, dan pelanggan baru. Terus selanjutnya ini kita melakukan perhitungan churn rate-nya. Di sini terlihat bulan aktif Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu memiliki beberapa value-nya dari total aktif, pelanggan baru, pelanggan awal, pelanggan hilang, sama churn rate berapa persen. Di bulan Februari ini masih kosong. Terus yang paling untuk penghitungan awal atau langsung kontraknya paling tinggi ada di bulan Juni, yaitu secara presentasi itu 10%, sekian. Terus analisis kunci metriknya, yang pertama itu menghitung kontraknya di bulan April. Pelanggan awal itu awal bulan itu 1.200, pelanggan barunya 250, pelanggan akhir bulan itu 1.350. Terus pelanggan yang hilang itu 1.200 ditambah 250 dikurangi 1.350 sama dengan 100. Churn rate April sama dengan itu 100 per 1.200 dikali 100% sama dengan 8,33%. Oke, terus di bulan Mei data pelanggan awal bulan itu 1.350, terus pelanggan barunya 200, pelanggan akhir bulan itu 1.400, pelanggan hilangnya itu 150, dan churn rate-nya adalah 11%. Yang B untuk interpretasi komparatif, churn rate meningkatkan dari 8,33% di bulan April menjadi 11,11% di bulan Mei. Hal ini mengindikasikan penurunan kemampuan mempertahankan pelanggan. Meskipun masih ada akuisisi pelanggan baru, kehilangan pelanggan meningkat lebih cepat. Lalu untuk yang C6 itu rekomendasi dan analisis cohortnya adalah yang A, mengapa cohort analisis diperlukan. Churn rate bulanan hanya menunjukkan kehilangan pelanggan secara agregat, tidak membedakan pelanggan lama dan pelanggan barunya. Cohort analisis memberikan keunggulan karena mengelompokkan pelanggan berdasarkan bulan akuisisi, memungkinkan identifikasi bulan akuisisi dengan retensi terbaik, bulan akuisisi dengan retensi terburuk. Terus memberikan wawasan perilaku pelanggan secara longitudinal. Di sini untuk visualisasi data yang cocok itu data cohort retention. Seperti ini screenshotnya, dan kalau di aplikasinya seperti ini, Pak. Menggunakan cohort retention. Di sini dilanjutkan juga visualisasi heatmap. Jadi sini terlihat lebih jelas dari bulan Mei sampai bulan Juni. Terus di sini ada retensinya gimana. Jadi warna yang semakin gelap menuju semakin terang itu semakin bagus. Terus di sini penjelasannya adalah interpretasi cohort analisis. Cohort Maret di 2025 mengalami penurunan retensi yang paling tajam. Terlihat ya Pak di bulan Maret sini.
karena angkanya itu di heatmap ini ada yang gelapnya. Terus di bulan Juni menunjukkan retensi awal terbaik. Artinya kualitas pelanggan baru berbeda antar bulan akuisisi. Kesimpulan akhir, Conrad bulan Mei lebih tinggi dari April, indikasi penurunan retensi. Conrad saja tidak cukup untuk memahami perilaku pelanggan. Yang ketiga itu cohort analisis memberikan gambaran retensi yang lebih akurat, misalnya menggunakan ini yang heatmap atau retention. Lalu untuk soal nomor 3, kita ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi analisis menggunakan R. Ini visual analysis berbasis insight. Ini outputnya yang saya sudah bikin, Pak. Di sini menggunakan library Shiny ya, R Shiny. Saya udah masukin di sini. Terus ada library GGP Load 2 sama dplyr. Ini data dummy yang sesuai soal saya udah masukkan di sini. Terus UI-nya juga saya bikin. Di sini adalah ada checklist. Di bagian ini checklist. Terus ini kan harusnya di kiri ya sidebar, cuma karena saya menggunakan split seperti ini, Pak, harusnya ya. Karena ini kan di soal juga diminta untuk responsif, saya coba bikin seperti ini, jadi seperti ini dulu ya. Terus di sini ada metrik radio bottomnya. Jadi di sidebar sebelah kiri ada checklistnya, misalnya untuk saat ini dashboard yang terlihat di sini adalah untuk lokasi Jakarta, Surabaya, Bandung, dan total penjualan dalam kita. Kita coba dulu misalnya untuk Jakarta saja yang kita checklist. Di sini terlihat bahwa elektronik yang paling tinggi kategori produknya, terus yang kedua itu pakaian, yang ketiga makanan untuk area Jakarta Barat. Tapi untuk margin keuntungannya itu yang paling tinggi ternyata makanan. Terus yang paling rendah itu elektronik. Lalu kita coba lihat untuk yang Surabaya. Surabaya ini kalau penjualan paling tinggi sama seperti elektronik, yang kedua pakaian, ketiga makanan. Namun untuk margin keuntungannya itu ternyata yang paling tinggi itu makanan dan paling rendah itu elektronik, di tengahnya itu pakaian. Lalu kita lihat yang Bandung, lokasi Bandung masih sama, paling tinggi juga elektronik, keduanya pakaian, paling rendah itu makanan. Tapi untuk margin di sini ternyata kalau di Bandung paling tinggi marginnya itu di bidang makanan, justru berlawanan dengan daerah-daerah lain. Elektronik paling rendah di Bandung itu, Pak. Dan ini jika tampil semuanya bisa terlihat bahwa jika total penjualan segini, terus margin jual segini. Ya. Semuanya Japri ya. Oke. Itu, Pak, ini dari aplikasi R-nya. Terus bentuk jawaban soalnya di sini juga insight kritis tadi sempat udah saya jelaskan. Terus implikasi bisnis ini pakaian layak difokuskan untuk strategi profitabilitas, elektronik cocok untuk strategi peningkatan omset dan market share. Sekian, Pak, video penjelasan untuk jawaban UAS dari saya, Khairul Imam. Mohon koreksinya, Bapak. Terima kasih.